Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Najla dengan nomor NPM 2442011110066 kelas B1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi tanaman anggur. Tanaman anggur sering diambil buahnya yang rasanya manis dan segar. Buah anggur sering diolah menjadi berbagai macam minuman seperti jus, makanan seperti salad atau langsung dimakan. Anggur pertama tumbuh di dataran Eropa, Islandia, Amerika Utara, dan akhirnya menyebar hingga ke Asia. Di Indonesia, anggur masih dipandang sebagai buah yang bernilai komersial yang tinggi. Nah, dalam artikel kali ini, kita akan membahas klasifikasi dan ciri-ciri morfologi anggur. Pengembangan anggur Indonesia belum tersebar merata. Hari ini dikarenakan adanya tuntunan persyaratan ekologi yang dibutuhkan tanaman anggur serta masih banyak petani yang belum mengetahui secara tepat banyak budidaya anggur di daerah tropis. Di Indonesia, sentra produksi anggur terdapat di beberapa daerah yaitu Probolinggo, Situbondo, Pasuruan, Kediri, Jawa Timur, Buleleng atau Bali, dan Kupang atau NTT dari Nurvita pada tahun 2012. Kemudian, banyaknya sentra produksi anggur di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan permintaan anggur dari konsumen, sehingga impor anggur dari luar negeri masih harus dilakukan. Apabila diurutkan berdasarkan negara penyimpan anggur dari tahun 2001 sampai 2005, impor anggur Indonesia pada urutan pertama berasal dari negara Australia, diikuti Amerika Serikat, Cina, Chili, dan Afrika Selatan dari Andrini 2012. Budidaya anggur dipengaruhi oleh persyaratan ekologi dan jenis tanah yang cocok untuk pertumbuhan anggur. Syarat ekologis yang cocok untuk pertumbuhan tanaman anggur yaitu di daerah dataran rendah, terutama di tepi-tepi pantai dengan musim kemarau panjang berkisar 3-4 bulan. Angin yang terlalu kencang kurang baik bagi pertumbuhan anggur dan curah hujan yang berlebihan dapat merusak primordial atau bakal perbungaan serta dapat menimbulkan serangan hama dan penyakit. Curah hujan yang baik untuk pertumbuhan anggur rata-rata 800 mm per tahun dari Nurvita pada tahun 2012. Kemudian dari Andrini tahun 2012 lagi, hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman anggur adalah media tanam. Petani anggur kurang memperhatikan tanah yang baik untuk tanaman anggur sehingga dapat pertumbuhannya anggur tidak dapat tumbuh dengan maksimal dan tidak dapat menghasilkan buah. Selanjutnya adalah klasifikasi dari tanaman anggur, yaitu Kingdom, yaitu Plantae, Subkingdom, Trachybionta, Superdivisi, Spermatophyta, divisi termasuk Magnoliophyta, kelas termasuk kelas Magnoliospida, subkelas yaitu Rosidae, ordo yaitu Vitales, famili yaitu Vitaceae, genus yaitu Vitis, dan terakhir spesies termasuk Vitis Vitis vinifera L. Selanjutnya adalah morfologi dari tanaman anggur. Selanjutnya adalah ciri morfologi atau ciri fisik dari tanaman anggur, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari akar. Tanaman anggur memiliki sistem prakaran, yakni agar tunggang yang bisa menembus tanah hingga kedalaman 30-60 cm atau lebih. Prakaran ini juga menjulur pada permukaan tanah dan memiliki karakteristik tahap terhadap kekeringan. Prakaran tanaman anggur berperan dalam proses penyerapan air dan unsur hara di dalam tanah. Akar anggur sendiri akan cepat berkembang pada tanah yang gembur. Karenanya, pada musim penghujan pada akar anggur akan muncul akar ranting. Hal ini yang menyebabkan anggur mudah diperbanyak atau dikembangbiakan dengan cangkok atau stik. Batang. Batang anggur termasuk batang dengan bentuk bulat memanjang berdiameter 2 hingga 5 cm. Batang ini berwarna kehijauan sampai kecoklatan pada batang anggur tua. Batang anggur memiliki permukaan halus dan percabangannya terdiri dari cabang utama, cabang primer, cabang sekunder, dan cabang tersier. Bunga dan buah akan muncul pada cabang tersier tersebut. Batang anggur juga tersusun dari buku-buku. Setiap bukunya memiliki mata tunas. Mata tunas ini biasa digunakan untuk memperbanyak pohon anggur secara vegetatif. Anggur termasuk tanaman rambutan dan memiliki cabang pembelit yang berbentuk sulur. Fungsinya adalah membelit benda yang ada di sekitarnya, sehingga para petani anggur biasanya memberikan cegak atau kayu penopang agar arah rambat batang anggur terarah dan lebih rapi.
Yang ketiga adalah daun. Daun anggur berbentuk seperti hati dengan tepi bergigi serta bercangkap. Sementara itu, tulang daunnya menjadi dengan ujung runcing dan pangkal membulat. Umumnya, tanaman ini memiliki daun tunggal yang hanya daun anggur memiliki panjang 10-14 cm dengan lebar 8-14 cm. Ada perbedaan antara daun muda dan daun tua, yakni biasanya pada daun tua memiliki warna hijau yang lebih tajam dan pada permukaan daun berbulu kasar. Sementara itu, pada daun muda memiliki warna hijau muda dengan rambut-rambut halus di permukaannya dan tepi daun muda biasanya agak menggulung. Yang keempat yaitu bunga. Tanaman anggur memiliki bentuk malai. Malai ini sendiri tumbuh sebagai kumpulan bunga pada satu ranting terdiri dari beberapa malai. Setelah bunga bermekaran, kelopak bunga akan rontok dan tergantikan dengan calon buah bulat dengan ukuran kecil. Buah anggur biasanya berwarna sesuai dengan varietas anggur. Tanaman anggur memiliki dua tipe bunga, yakni bunga sempurna atau berkelamin ganda yang sifatnya fertil dan kelamin bunga jantan betina yang letaknya terpisah. Bunga anggur biasanya berwarna kekuningan atau merah muda. Proses penyerbukan tanaman anggur biasanya dibantu oleh angin dan serangga. Yang kelima adalah buah. Buah anggur berbentuk bulat seperti bola dengan diameter sekitar 2-4 cm. Buah anggur mempunyai warna beragam tergantung dari varietasnya, seperti ungu, hijau, merah, atau bahkan dalam satu pohon terdapat anggur dengan warna yang berbeda. Di dalam buah terdapat biji yang berukuran 1-4 mm yang berjumlah 2-4 biji. Buah anggur memiliki tekstur yang lunak dengan warna putih. Di bagian dalamnya terdapat banyak serat. Jika buah telah matang, buah akan berasa manis dan segar. Buah anggur nikmat jika dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai macam hidangan. Selanjutnya, yang keenam adalah biji. Anggur digolongkan sebagai tumbuhan dengan biji berkeping, dua atau dikotil. Dalam satu buah anggur terdapat 2-4 biji yang berbentuk lonjong dan berkerutan, sehingga 1 cm dan berwarna coklat. Bagian biji anggur, baik kulit maupun bijinya, memiliki kandungan bermacam zat seperti flavonol, antocianin, flavonoid, dan lain-lain. Biji anggur biasa diekstrak karena memiliki kandungan antioksidan yang berguna untuk menghambat penuaan hingga membunuh sel-sel kanker. Ada juga yang memanfaatkan biji anggur untuk diambil minyaknya. Buah anggur selain bisa dikonsumsi langsung, juga bagian-bagian tumbuhnya bermanfaat seperti biji anggur atau daun anggur. Nah, itu semua adalah ulasan tentang klasifikasi dan morfologi tanaman anggur. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.